Saya akan membuat suatu video atau pengajaran membahas suatu pertanyaan, apakah Yesus itu adalah Bapa? Jelas ini berhubungan dengan Sabellianisme yang mengatakan Bapa itu sendiri yang berinkarnasi menjadi Yesus. Dan saya akan membahas ayat ini karena ayat ini menyebut Yesus dengan istilah Bapa yang kekal. Saya sudah pernah membahas teks ini di dalam khotbah saya, kalau tidak salah berjudul Gelar-gelar Yesus. Kalau tidak salah itu khotbah waktu Natal. Tapi pembahasan kali ini saya memberikan bukti yang lebih jelas karena dengan sistem khotbah yang seperti ini yang dulu saya tidak pernah tahu, di mana layarnya saja yang ditampilkan, saya bisa tunjukkan buku-buku yang ada di sini dan juga menggunakan Bible Works dan sebagainya, sehingga bisa ada bukti bahwa apa yang saya katakan itu memang benar. Jadi saudara, apakah Yesus adalah Bapa yang kekal atau mengapa Yesus kok disebut Bapa yang kekal? Mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5 ini. Iya, dalam ajaran ini saya mengajarkan apa yang benar. Dan saya agak bingung dengan orang-orang yang terus membahas ajaran yang salahnya saja. Kalau mau bahas orang-orang Sabellianis satu persatu, sampai kiamat pun kita tidak akan selesai. Apalagi sesat-sesat yang lain dibahas satu persatu. Daripada membahas sesatnya terus menerus, lebih baik membahas benarnya itu bagaimana. Kita bisa mengetahui uang itu palsu dengan mempelajari uang palsu. Tapi kita bisa juga tahu uang itu palsu dengan mempelajari uang yang asli. Kadang-kadang perlu bahas uang palsunya. Tapi jangan terus-menerus bahas adanya uang palsu, itu bisa muncul terus-terusan. Jadi perlu saat kita bahas uang aslinya. Dan ini yang saya lakukan saat ini. Saya akan bahas Bapa yang kekal dalam Yesaya 9 ayat 5 ini artinya apa? Mari kita baca ayatnya lebih dulu ya. Yesaya 9 ayat 5. Kalau dalam bahasa Inggris ayat 6 ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya tidak bahas yang lain ya, kecuali saya jelas tunjukkan bahwa anak yang lahir ini dan sebagainya ini pasti merupakan suatu nubuat tentang Kristus. Nah, lalu dia disebut dengan nama-nama ini, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saya hanya soroti Bapa yang kekal ini saja. Ini karena ini yang berhubungan dengan Sabellianisme. Mungkin sekali dipakai oleh mereka untuk mendasari ajaran mereka bahwa Yesus adalah Bapa. Dan saya akan buktikan itu salah dan saya tunjukkan benarnya bagaimana. Saudara, kata-kata Bapa yang kekal itu di dalam King James, RSV, NIV, ASV, dan New King James diterjemahkan Everlasting Father. Dan ini sama sebetulnya dengan terjemahan Indonesia, Bapa yang kekal. Dalam NASB diterjemahkan Eternal Father. Lagi-lagi sebetulnya sama, Bapa yang kekal. Tetapi saudara, dalam YLT disebutkan Father of Eternity. Bapa dari kekekalan. Dan ini beda. Kalau kekal atau eternal atau everlasting itu kata sifatnya. Tapi kekekalan atau eternity itu kata benda. Saya tidak ngerti kenapa mayoritas Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan dengan kata sifat. Karena kata itu di dalam bahasa Ibrani-nya ada dalam kata benda, bukan kata sifat. Jadi jelas bahwa YLT
YLT itu Young Literal Translation. Terjemahan hurufiah yang itu namanya orang. Jadi memang banyak terjemahan-terjemahan yang memang dia terjemahkan hurufiah. Father of Eternity, Bapak dari kekekalan, kata benda sama dia diterjemahkan kata benda. Nah saudara, mari kita bahas ya. Pertama saudara, sebutan Bapak bagi Kristus ini memang membingungkan. Pertama saya melihat bagian ini saya bingung juga. Dan ini menimbulkan ajaran sesat bahkan dalam penafsir yang model seperti ini. Memang pulpit commentary itu ditulis oleh banyak penafsir ya. Saya tidak tahu penafsir yang mana yang mengatakan ini. Dan dia mengatakan demikian, ia adalah anak. Tetapi bisa dikatakan tentang dia bahwa ia adalah Bapak yang kekal. Pernyataan terakhir ini kelihatannya merupakan yang paling mengherankan dari semua. Anak adalah Bapak. Nah, saudara, tafsiran ini ngawur ya. Jelas berbau ajaran Sabellianisme yang merupakan ajaran sesat tentang Allah Tritunggal. Memang Sabellianis yang sungguh-sungguh percaya Yesus Allah ya. Jadi kesalahan mereka bukan dalam mereka tidak mempercayai Yesus Allah. Kalau adalah Sabellianis yang percaya Yesus bukan Allah, itu bukan Sabellianis, itu tambahin dengan kesesatan yang lain. Sabellianis percaya Yesus Allah, tapi mereka percaya Bapak itu adalah anak dan anak itu adalah Roh Kudus adalah Bapak. Jadi tiga itu bukan tiga pribadi, tapi hanya tiga perwujudan atau tiga manifestasi. Jadi misalnya saudara adalah seorang pendeta di gereja. Tapi terhadap istri saudara adalah seorang suami. Terhadap anak saudara adalah seorang bapak. Nah, bapak atau suami atau pendeta itu cuma manifestasi perwujudannya. Tapi diri saudara cuma satu, pribadinya satu, hakikatnya satu. Dalam hal seperti itu tidak mungkin saudara sebagai bapak dan saudara sebagai pendeta dan sebagai guru muncul bareng atau ngomong-ngomong satu sama lain atau menyuruh satu sama lain, mengutus satu sama lain, tidak mungkin. Padahal saudara, itulah yang terjadi dalam doktrin Allah Tunggal. Muncul bareng waktu baptisan Yesus, lalu bisa bicara satu dengan yang lain, bisa saling mengasihi, bisa saling mengutus. Bapak utus anak dan Bapak dan anak utus Roh Kudus, ya. Nah, jadi jelas sebetulnya kalau mereka mengatakan tiga perwujudan itu salah ya. Dan di sini saya ingin menekankan bahwa dalam urusan doktrinal, maka suatu istilah itu tidak boleh diganti-ganti seenaknya sendiri. Oh, cuma istilah pribadi diganti dengan perwujudan atau manifestasi gitu saja kok. Bingung toh. Saudara, salah istilah, salah arti saudara. Jadi kelihatannya sama-sama tiganya, tapi yang satu tiga pribadi, satunya tiga perwujudan atau tiga manifestasi, itu sama sekali salah. Mereka beranggapan yang berinkarnasi menjadi manusia adalah Allah Bapa sendiri. Kami yang Tritunggal tidak percaya itu. Bapak maupun Roh Kudus tidak pernah berinkarnasi. Mereka ikut bekerja melaksanakan inkarnasi. Tapi mereka tidak pernah berinkarnasi menjadi manusia. Hanya Allah anak yang berinkarnasi menjadi manusia, yaitu Yesus nanti. Nah sekarang sudah saya berikan nomor 2. Dalam hubungannya dengan pribadi-pribadi lain dalam Tritunggal, Kristus jelas tidak bisa disebut Bapak. Yang disebut Bapak itu pribadi pertama. Kristus anak. Roh Kudus, ya Roh Kudus. Ya, jadi tidak bisa Yesusnya disebut Roh Kudus, disebut Bapak, Allah Bapak, bukan Yesus saudara, sama sekali tidak. Mari kita lihat kutipan kata-kata Charles Haddon Spurgeon. Mesias di sini tidak disebut Bapak untuk mengacaukan dengan dia yang disebut Bapak. Nama yang benar dari Tuhan kita berkenaan dengan keilahian, bukanlah Bapak, tetapi anak. Sebutan ya, nama itu ya, bukan betul-betul nama pribadi. Biarlah kita berhati-hati terhadap kekacauan. Anak bukanlah Bapak, dan Bapak bukanlah anak. Dan sekalipun mereka adalah satu Allah, secara hakiki dan kekal,
Karena selama-lamanya adalah satu dan tak terbagi-bagi. Tetapi perbedaan pribadi harus tetap dipercaya dan diperhatikan. Perbedaan pribadi. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus. Sifat-sifat mereka sama. Jadi berbeda itu bukan maksudnya different, tapi distinct. Kalau saya punya 3 gelas aqua, 3 gelas itu sama sifat-sifatnya. Bentuknya sama, isinya sama, rasanya sama, volumenya sama, warnanya sama, semuanya sama. Tapi gelas yang satu bukanlah gelas yang kedua. Gelas yang kedua bukan gelas yang ketiga. Gelas yang ketiga bukan gelas yang pertama. Nah, itu distinct, bukan different. Ya, berbeda. Bapak beda dengan anak, maksudnya bukan berbeda sifat. Kalau sifat-sifatnya semua sama-sama kekalnya, sama-sama maha kuasa dan sebagainya. Tapi pribadinya tetap bukan. Bapak bukan anak, anak bukan Roh Kudus dan sebagainya. Jadi itu sesuatu yang harus dipertahankan. Sekarang Albert Barnes berkata demikian. Istilah Bapak di sini tidak diterapkan kepada Mesias berhubungan dengan perbedaan dalam hakikat ilahi. Karena dalam kitab suci kata itu secara seragam diterapkan kepada pribadi pertama, bukan kepada pribadi kedua dari Tritunggal. Jadi ini tentang istilah Bapak, komentar dari dua penafsir. Sekarang saya lanjutkan dan ini bagian inti ya. Ini bagian yang terpenting, kalau tadi itu cuma ya katakanlah pendahuluan. Sekarang saya akan menjelaskan apa arti istilah Bapak yang kekal ini. Pertama sudah poin A, terjemahan yang sebenarnya. Terjemahan yang benar sudah saya katakan tadi, seharusnya adalah the Father of Eternity. NASB bahkan tidak menggunakan kata the ya. Dan seharusnya ada. Nanti saya jelaskan mengapa. Dia cuma menerjemahkan Father of Eternity, Bapak dari kekekalan. Ini kalau ada the-nya mestinya sang Bapak gitu ya, dari kekekalan. Itu terjemahan yang paling benar dan paling hurufiah. Ini kata-kata Albert Barnes, saya berikan komentar penafsir dulu ya. Secara hurufiah ini adalah Bapak dari kekekalan. Ya, boleh tambahin sang juga di sini ya. Matthew Henry, ia adalah Bapak yang kekal, sang. Atau sang Bapak dari kekekalan. Oh, kalau ini tidak pakai sang, saudara. Lain saudara, karena ini kata sifatnya. Kalau ini kata benda, baru rumusnya berlaku, mesti ada definite artikelnya. Kita lihat kata-kata Adam Clarke. The everlasting Father, Bapak yang kekal. The Father of the everlasting age. Ini sebetulnya terjemahannya agak aneh bagi saya ya. Dia mengatakan Bapak dari zaman yang kekal. Atau Abiad, Bapak dari kekekalan. Ini sang. Ya, sang Bapak dari kekekalan. Menurut saya ini yang terjemahannya lebih benar ya. Nanti kita lihat kata-kata Ibrani ini. Sekarang saudara, Jamieson, Fawcett, dan Brown, The Everlasting Father. Ini dia ambil terjemahan dari King James dan sebagainya. Nah, secara hurufiah ya, sang Bapak yang kekal. Secara hurufiah, sang Bapak dari kekekalan. Kekekalan ini bahasa Ibraninya Ad. Nanti kita lihat dalam bahasa Ibrani ya. I.J. Young mengatakan kata Ad menonjol atau berarti kekekalan. Jadi dia menerjemahkan betul-betul kata benda ya. Ini kekekalan. Atau durasi. Itu bisa mempunyai arti kekekalan. Seperti pada waktu Yesaya berbicara tentang seseorang yang tinggi, yang menghuni kekekalan. Ini Yesaya 57 ayat 15. Itu terjemahnya diambil dari King James ataupun RSV. Dalam Yesaya 57 ayat 15, kata yang diterjemahkan eternity atau kekekalan juga adalah ad. Yang menurut Bible Works adalah suatu kata benda. Jadi tidak bisa terjemahkan kekal, saudara. Kekal itu kata sifat. Eternal itu semua kata sifat.
harus eternity, kekekalan, baru itu kata benda. Sekarang saya lanjutkan, The Bible Exposition Commentary. Bapa yang kekal tidak menunjukkan atau berarti bahwa anak juga adalah bapa. Tidak, ya. Karena setiap pribadi dalam Allah adalah berbeda. Berarti kan dia pakai kata distinct. Ya, berbedanya distinct bukan different. Bapa dari kekekalan merupakan suatu terjemahan yang lebih baik. Sang mestinya, ya, tidak pakai sang di sini ya. Harusnya sang lebih tepat. Merupakan suatu terjemahan yang lebih baik di antara orang-orang Yahudi. Kata Bapa berarti pemulai atau sumber. Sebagai contoh, iblis adalah bapa dalam arti pemulai dari dusta-dusta. NIV Yohanes 8 ayat 44 NIV. Jadi saudara, kata Bapak itu kalau muncul dalam Alkitab tidak selalu Bapak dalam urusannya dengan punya anak dan pakai, bukan, tidak selalu seperti itu. Mungkin mayoritas seperti itu, tapi tidak selalu. Nanti saya akan berikan contoh, dan di sini sudah ada contohnya sebetulnya, tapi nanti ada contoh yang lain. Pada waktu Bapak itu, iblis disebut pakai Bapak dari segala dusta. Tidak bisa diartikan iblis itu punya anak, anaknya itu dusta. Nah itu tidak masuk akal terjemahan seperti itu. Dia pemulai atau dia itu sumber atau dia itu pencipta dari dusta, itu memungkinkan. Jadi saudara, saya berikan catatan, sekalipun kebanyakan Alkitab bahasa Inggris menerjemahkan di eternal atau di everlasting father, Bapak yang kekal, tetapi juga ada yang menerjemahkan the father of eternity, sang Bapak dari kekekalan, seperti The Complete Jewish Bible 1998, The Darby Bible 1984 dan 1890, 1884 dan 1890. Lalu YLT yang tadi saya pakai, Young's Literal Translation 1862 1898. Dan jelas bahwa terjemahan sang Bapak dari kekekalan itu yang lebih benar. Karena kata Ibrani yang diterjemahkan kekekalan itu memang adalah kata benda. Saudara, mari kita lihat Yesaya 9 ayat 6 ini lebih dulu ya. Ini saya nanti akan ajak saudara melihat buku. Tapi di sini. Tapi sekarang mari kita lihat Yesaya 9 ayat 5. Kalau dalam bahasa Inggris memang ayat 6 dalam Bible Works ya. Jadi ayat 6 bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ayat 5. Ya, jadi ini Bapak yang kekal. Nah, di sini the everlasting father. Kita lihat Ab ya. Bahasa Ibraninya Ab. Ya. Mari kita lihat di dalam Ibraninya. Ini Avi Ad. Ya. Ad-nya coba saya corot ya. Dan coba perhatikan di sini. Ad itu noun, kata benda. Saya tidak terlalu pedulikan yang lain-lain. Tapi saya hanya pedulikan noun, kata benda. Af-nya itu juga noun. Jadi bagaimana bisa terjemahkan kekal? Kekal itu kata sifat. Kekekalan itu yang benar. Jadi biarpun minoritas ini yang benar. Karena kata kekekalan itu dalam Ibraninya memang kata benda. Sekarang saudara, saya ajak saudara melihat buku yang ditulis oleh seorang bernama Menahem Mansour, berjudul Biblical Hebrew Step by Step. Saudara, buku ini adalah buku yang saya pakai pada waktu saya kuliah teologi ya. Dan dosen saya menggunakan buku ini, Dr. Knox Chamberlain yang menggunakan. Nah, buku ini ditulis oleh Menahem Mansour itu. Nah, saudara, jadi ini buku betul-betul pelajaran bahasa Ibrani. Saya ingin memberikan bukti bahwa terjemahannya itu yang benar adalah The Father of Eternity,
sang Bapa dari kekekalan. Jadi saudara, ini pada pelajaran 31, ini membahas singular nouns, kata-kata benda tunggal dalam construct state. Nanti dalam pelajaran 32 dia membahas kata-kata benda yang bentuk jamak, plural ya, plural nouns. Tapi karena itu tadi singular, saya tidak merasa perlu melihat yang 32. Kita melihat pelajaran 31 ini. Nah, ini cuma vocabulary, tidak perlu kita loncati saja ya. Nah, di sini ada grammar and notes, gramatika dan note, catatan itu ya. Langsung kita lihat contoh-contohnya ya. Yang dimaksud dengan construct state itu apa? Jadi construct state itu suatu istilah dalam gramatika bahasa Ibrani. Saya ngajar agak pelan speednya supaya saudara bisa mengerti ya. Saya ulang ya. Construct state itu adalah suatu istilah di dalam gramatika bahasa Ibrani. Dan itu terjadi pada waktu ada dua kata benda yang langsung dihubungkan. Ini servant itu kata benda ya. Abraham itu juga kata benda. Nah, ini ingat ya, Ibrani itu dibaca dari sebelah kanan ke sebelah kiri. Ya, jadi berbeda dengan kita terbalik. Jadi baca dari sini, lihat ursornya ya. Evet, Avraham. Evet itu servant. Avraham, Abraham. Ya. Jadi ini dua kata benda tanpa apa-apa di tengahnya, di-rented begini, itu yang disebut construct state. Lalu istilah yang kedua, Melech Yisrael. Melech itu king. Israel ini Israel, ya. Perhatikan di sini tidak ada definite article ya. Tapi tetap di sini terjemahannya menggunakan definite article. Itu rumusnya kalau contract state itu seperti itu. Tidak perlu di sini dikasih definite article. Definite article dalam bahasa Ibrani itu H. Ini tidak ada. Tidak perlu dikasih, bahkan tidak boleh dikasih. Tanpa definite article, waktu menerjemahkan harus diberi definite article atau kata sandang tertentu. Ini juga Melech Israel, terjemahnya the King of Israel. Ini Sefer Sefer Torah. Torah itu Taurat ya. Sefer itu book. Jadi the book of Torah. Torah itu Taurat. Kitab Taurat gitu ya. Lalu ini Shem Ha'af. Ininya pakai definite article, tapi ininya tidak bisa pakai ya. Jadi the name of the father. Ini juga, ini pakai definite article, the Torah. Tapi ininya tidak pakai. Tapi waktu menerjemahkan tetap harus dikasih definite article. Ya, saya kira tidak usah dibaca semua. Ini rumusnya pokoknya. Dua kata benda disambung begini, tanpa ada kata lain di tengah-tengahnya. Dan ini tidak pakai definite article pun, waktu menerjemahkan harus menggunakan definite article. Makanya tadi saya tambahkan sang, saya lupa tempoh hari. Sekarang saya berikan kata-kata penjelasannya. In each of these Hebrew pairs. Dalam setiap dari pasangan-pasangan kata-kata Ibrani ini, dua kata dihubungkan secara dekat. Ya, two words are closely connected. Dua kata dihubungkan secara dekat. In English, the preposition of or sometimes with or for is used. Dalam bahasa Inggris, kata depan of atau kadang-kadang with atau for digunakan. The first of these two closely connected Hebrew words is said to be in the construct state. Ya. Yang pertama dari dua kata Ibrani yang berhubungan dekat itu dikatakan sebagai ada di dalam construct state. Ya, construct state tadi saya katakan itu suatu istilah
dalam gramatika bahasa Ibrani. Lalu dia mengatakan thus and the above. Jadi yang di atas ini, contoh-contoh ini ya, dia memberikan cuma 3 ya. Shem, Melech, dan Efet. Ini yang Shem, lalu Efetnya yang paling atas, Efet, lalu Melech ya. Shem, Melech, Efet are said to be in the construct state. Dikatakan sebagai berada dalam construct state. Sekarang saya lanjutkan. And the expression Shem Ha'af. Dalam ungkapan Shem Ha'af, the name of the father ya. The first word, kata pertama Shem, is translated the name of. Perhatikan ya, Shem-nya tidak ada the-nya, tidak ada kata sandangnya. Tapi dalam menerjemahkan harus diterjemahkan the name of. Kalau Shem-nya berdiri sendiri, artinya cuma nama. Tapi pada waktu dia menjadi construct state, sebagai kata pertama seperti ini, maka diterjemahkan the name of. Thus, Shem already implies the definite article the. Jadi Shem itu sudah secara implisit menunjukkan kata sandang tertentu the. It is obvious therefore that a noun in the construct state never takes the definite article. Adalah jelas, karena itu adalah jelas bahwa suatu kata benda dalam construct state tidak pernah mempunyai definite article. Kalau kata yang kedua bisa punya, saudara. Kata kedua bisa punya. Ya, ini kata kedua punya. Tapi kata pertamanya tidak pernah ada definite article-nya. Jadi saya pikir saya sudah cukup menjelaskan, saya tidak bisa menjelaskan lebih jauh lagi. Sekarang kita kembali kepada Ibraninya. Ini memang disambung total, saya tidak ngerti ya. Jadi afi at. Saya tidak ngerti kenapa ini ada i-nya, saya tidak tahu. Ya, tapi saya hanya tekankan at-nya ini satu kata benda, dan karena disambung dengan af, bapak ya. Afi itu mestinya my father sebetulnya. Jadi kenapa ada i-nya saya tidak tahu. Nah, mestinya af at mestinya, tapi ini afi. Atau apakah ada perbedaan manuskrip atau apa saya tidak ngerti. Ya, tapi pokoknya ini dua kata benda yang direnteng. Maka terjemahannya adalah the father of eternity. Tidak peduli ada kata sandang atau tidak, afnya ini tidak ambil pusing. Terjemahannya harus the father of eternity. Ya, jadi saya sudah membuktikan dari bahasa Ibraninya bahwa terjemahan the father of eternity itu adalah yang benar. Tidak boleh diterjemahkan di eternal father atau di everlasting father, Bapak yang kekal. Ini menjadi kata sifat, kekal. Ya, eternal, everlasting, ini semua menjadi kata sifat. Saudara, saya lanjutkan dengan poin B. Perlu dicamkan bahwa arti dari kata Bapak tidak selalu Bapak dalam hubungan dengan anak. Ya, itu perlu saudara camkan ya. Bapak sering memang, paling sering diartikan bapak dalam urusan bapak dengan anak. Tapi tidak selalu. Nah, saya berikan contoh saudara. Kata bapak bisa diartikan protektor atau pelindung. Seperti dalam Ayub 26 ayat 16. Ayub disebut sebagai bapak bagi orang miskin. Dan dalam Yesaya 22 ayat 21, Eliakim disebut sebagai bapak bagi penduduk Yerusalem. Saya tunjukkan ayatnya yang Ayub ayat 29 ayat 16. Aku menjadi bapak bagi orang miskin. Dan perkara orang yang tidak aku kenal, ku selidiki. Bapak
bagi orang miskin. Masa ini bapak dan anak? Jadi Ayub punya anak orang-orang miskin? Tidak mungkin. Ya, dia saking salehnya dia mungkin dia banyak bantu orang miskin, lindungi orang miskin. Dia disebut bapak bagi orang miskin dalam arti protektor atau pelindung. Demikian juga Yesaya 22 ayat 21, maka ia akan menjadi bapak bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Laki-laki saudara, tidak mungkin ini betul-betul bapak dan anak. Ini bapak dalam arti pelindung. Sekarang poin kedua, Calvin mengartikan istilah ini sebagai bapak dari kekekalan. Jadi Calvin dalam tafsirannya juga menerjemahkan secara benar bapak dari kekekalan. Dia tidak mau bapak yang kekal. Dan dia lalu menafsirkan bapak di situ diartikan oleh dia sebagai author. Author itu bisa pengarang ya, itu sering. Tapi bisa juga pencipta. Kalau saya katakan God is not the author of sin. Allah bukan pencipta dosa. Ya. Jadi author bisa pencipta. Author pencipta atau sumber. Ini dua kemungkinan arti dari kata bapak dalam istilah bapak dari kekekalan ini. Jadi kalau bapak dari kekekalan dan bapaknya diartikan pencipta, maka Yesus punya gelar pencipta dari kekekalan. Kalau diartikan sumber, Yesus punya gelar yang artinya sumber dari kekekalan. Sekarang bandingkan dengan bagian-bagian ini ya, di mana kata bapak tidak bisa diartikan betul-betul bapak dalam hubungan dengan anak. Kita lihat, ini contoh tadi sudah kita lihat ya, Yohanes 8 ayat 44. Apabila ia berkata dusta, yakni iblis ya, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Nah, bapak segala dusta, kalau bapak dan anak, maka dusta itu anaknya. Jadi aneh kalimatnya saudara. Diartikan pencipta bisa, diartikan sumber bisa. Jadi itu arti dari kata bapak di sini. Lalu poin B, contoh kedua. Ibrani 12 ayat 9 selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran. Dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapak segala roh? Supaya kita boleh hidup. Tentu ini menunjuk pada Tuhan ya. Tapi Bapak segala roh. Masa ini urusan bapak dan anak, kata bapaknya? Berarti dia bapak dari seadanya roh. Kalau segala roh, semua manusia percaya atau tidak percaya, punya Tuhan sebagai bapak. Itu tidak mungkin kita terima kan. Malaikat ataupun setan juga roh. Wah, kalau bapak segala roh, dia betul-betul bapak juga dari setan. Ini konyol. Jadi kata bapak ini harus seperti Calvin artikan. Diartikan author, pencipta atau sumber. Dalam hal ini lebih bagus diartikan pencipta. Dia pencipta segala roh. Nah, cocok saudara. Jadi saudara, dalam kedua ayat di atas ini, kelihatannya istilah bapak harus diartikan sebagai sumber atau pencipta. Setan sumber dari segala dusta atau pencipta dari segala dusta. Bapak Tuhan itu bapak segala roh, dia pencipta dari seadanya roh. Jadi kita sudah tadi membahas tentang kekekalannya, kita sekarang sudah membahas juga bapak. Berarti pencipta dari kekekalan atau sumber dari kekekalan. Sekarang poin yang ketiga. Istilah bapak di sini harus diartikan sesuai dengan kebiasaan orang di sana pada zaman itu. Dan saya kutip kata-kata Spurgeon lagi. Merupakan kebiasaan orang timur untuk menyebut seseorang sebagai bapak dari kualitas yang luar biasa atau kualitas yang lain daripada yang lain dalam dirinya. Sampai saat ini, di antara orang Arab, seorang yang bijaksana disebut bapak
dari hikmat. Tentu bukan dia punya anak hikmatnya. Ini memang Bapa dari kualitas yang luar biasa atau yang lain dari yang lain dalam dirinya. Dia sangat bijaksana, disebut Bapa dari hikmat. Seorang yang sangat bodoh disebut Bapa dari kebodohan. Kualitas yang utama atau menonjol dalam seseorang dianggap berasal dari dia seakan-akan itu adalah anaknya. Dan ia adalah Bapa dari kualitas itu. Sekarang, Mesias di sini disebut dalam bahasa Ibrani Bapa dari kekekalan. Dengan mana dimaksudkan bahwa ia adalah pemilik dari kekekalan sebagai suatu sifat. Sama seperti ungkapan Bapa dari hikmat, menunjukkan bahwa orang itu bijaksana. Demikian pula istilah Bapa dari kekekalan itu sekedar menunjukkan Yesus itu kekal. Ini menurut penafsirannya Spurgeon. Sehingga di atas semua yang lain, kekekalan dianggap berasal dari dia. Bukan hanya kekekalan dianggap berasal dari Kristus, tapi di sini ia dinyatakan sebagai orang tua dari kekekalan. Kekekalan itu kan sudah kekal ya. Nah, bapaknya kekekalan, lebih kekal dari yang kekal. Jadi menekankan kekalnya Kristus, begitulah kira-kira. Saya lanjutkan, imajinasi tidak dapat mengertinya. Karena kekekalan merupakan sesuatu yang melampaui kita. Tetapi jika kekekalan kelihatannya adalah hal yang tidak bisa mempunyai orang tua, haruslah diingat bahwa Yesus begitu kekal secara pasti dan hakiki. Sehingga di sini ia digambarkan sebagai sumber dan Bapa dari kekekalan. Yesus bukanlah anak dari kekekalan, tetapi Bapa dari kekekalan. Kekekalan tidak melahirkannya, tetapi ia melahirkan kekekalan. Menciptakan maksudnya ya. Dia sumbernya, itulah. Albert Barnes, ini mungkin dipakai sesuai dengan kebiasaan dalam bahasa Ibrani dan Arab, di mana ia yang memiliki sesuatu disebut Bapa dari sesuatu itu. Jadi, Bapa dari kekuatan berarti kuat. Bapa dari pengetahuan berarti pandai. Bapa dari kemuliaan berarti mulia. Bapa dari kebaikan berarti baik. Bapa dari damai berarti cinta damai. Menurut ini, arti dari ungkapan Bapa dari kekekalan adalah kekal. Sekedar diartikan kekal. Lalu saya sambung Albert Barnes lagi. Ia tidak semata-mata digambarkan sebagai kekal. Tetapi ia diperkenalkan dengan suatu penggambaran yang kuat. Bahkan sebagai Bapa dari kekekalan, seakan-akan bahkan kekekalan berhutang dirinya sendiri kepada kebapaannya. Jadi bisa dua penafsiran ya. Istilah itu bisa menunjukkan sekedar kekekalan Kristus, tapi bahkan juga bisa menunjukkan Kristus adalah pencipta, sumber, dan pemelihara dari kekekalan. Nah, yang manapun yang dipilih tetap menunjukkan bahwa Yesus itu kekal. Dan kalau kekal, dia itu Allah. Kalau bagian yang sekarang saya blok ini lebih ditekankan ya. Dia pencipta dari kekekalan. Kekekalan itu sudah kekal. Ini yang menciptakan. Berarti dia kekal pangkat 2, begitu kira-kira gitu ya. Ya saudara, kalau kita sudah melihat penjelasan ini, maka mestinya kita sudah harus berhenti menggunakan argumentasi bahwa Yesus disebut Bapa yang kekal, berarti Bapa itu adalah Yesus. Bapa itu berinkarnasi menjadi Yesus. Ini ajaran Sabellianisme dan ini sesat. Berhenti percaya hal itu, berhenti mengajarkan hal itu, kalau saudara memang tunduk pada Alkitab.
Sebagai penerapan selanjutnya, saudara, jangan sebut Yesus sebagai Bapa. Apakah itu dalam doa ataupun dalam lagu? Setahu saya ada lagu populer ya, dari kalangan karismatik itu asal usulnya. Pengarangnya jelas bukan orang yang ngerti teologi ya. Saya lupa lagunya bagaimana, saya juga tidak pintar nyanyi. Tapi pokoknya dalam lagu itu Yesus disebut dengan istilah Bapak. Bapak yang kekal atau Bapak sekedar Bapak saya tidak tahu, saya lupa. Tetapi ada. Jadi saudara, kalau saudara ada yang menjadi BL atau chairman ya, jangan nyanyikan lagu itu. Lagu itu berisikan ajaran Sabellianisme. Dan dengan nyanyikan sama saja saudara merestui, mendukung, menyebarkan ajaran Sabellianisme. Juga dalam doa, orang sering berdoa. Saya sering mendengarkan orang berdoa seperti itu. Yesus, Bapa yang di sorga. Nah, kok Yesus disebut Bapa itu dari mana? Yesus itu anak, saudara. Berdoa kepada Yesus boleh. Tapi jangan berdoa Yesus Bapa yang di sorga, berarti Yesus adalah Bapa. Mau katakan Yesus anak yang di sorga, boleh jadi terasa aneh, tapi secara teologis itu benar. Kalau sebut Yesus Tuhanku, nah tidak apa-apa, dia memang Tuhan. Tapi Bapa tidak boleh. Yesus Allah boleh, Yesus memang Allah. Tapi sebut Bapa tidak bisa. Yesus Roh Kudus, loh, Yesus kok Roh Kudus? Yesus bukan Roh Kudus. Jangan campur adukkan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi yang distinct. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa. Jadi hati-hati saudara mulai sekarang dalam berdoa, apalagi kalau sudah terbiasa berdoa seperti itu. Yesus Bapa yang di surga. Mulai sekarang hentikan doa itu. Doa itu memang seringkali ya. Doa itu kalau kita dengar kata-katanya, sering dari doa itu kita bisa tahu teologi orangnya. Memang tidak selalu. Banyak orang berdoa dalam nama Yesus satu-satunya juru selamat dunia. Tapi ternyata dia seorang pluralis. Dia tidak percaya Yesus satu-satunya jalan. Bisa. Tapi dari doa itu bisa kelihatan teologianya, misalnya pada waktu seseorang berdoa dalam suatu katakanlah kebaktian tutup peti atau kebaktian penguburan. Lalu dalam doanya dia berdoa untuk orang yang mati supaya diterima di sisi Tuhan. Langsung kelihatan teologianya amburadul. Orang mati itu sudah tidak bisa didoakan. Mendoakan berarti konyol. Teologianya pasti salah. Nah, kata-kata seperti ini juga. Yesus Bapa di sorga. Nah, dalam doanya sudah kelihatan teologi yang salah. Bahkan sesat. Ini doanya berisikan kata-kata yang berbau Sabellianisme. Jadi saudara hentikan. Dan kalau ada orang saudara dengar berdoa seperti itu, beritahu dia. Tidak usah takut saudara. Kalau tidak mau dianggap sok pintar, saudara bisa tanya. Beritahunya dengan tanya. Kamu tadi doa kok Yesus Bapa yang di surga. Menurutmu Yesus itu memang sama dengan Bapa atau gimana? Jadi saudara, pokoknya saudara berusaha supaya itu dihentikan. Doa seperti itu. Juga lagu. Saudara, saya lupa lagunya. Kalau ada yang ingat lagu itu lagu apa, maka setiap ada chairman menggunakan lagu itu sudah bisa beritahukan kepada dia. Lagu itu ada kata-kata Yesus itu adalah Bapa. Kamu percaya itu atau enggak? Nah, kalau kamu enggak percaya jangan gunakan lagi lagu itu. Saya enggak masalah di gereja saya digunakan lagu-lagu karismatik. Tapi saya beritahu pada semua chairman, boleh gunakan lagu apapun. Tapi kata-katanya kalau salah tidak boleh. Jadi pada waktu kata-katanya salah,
jangan gunakan lagu itu, tidak peduli lagunya dari kalangan mana. Jangan hanya karena lagunya enak lalu dinyanyikan. Perlu perhatikan kata-katanya salah atau tidak secara teologis, secara Alkitab. Kalau benar, boleh. Kalau salah, jangan. Dalam doa, selalu pikir baik-baik. Memang kadang-kadang kita keperucut ya, keterlepasan. Kita minta ampun dosa kepada Tuhan. Tuhan ampuni dosa kita. Padahal kita itu kalau dalam bahasa Indonesia mencakup yang diajak bicara. Kami tidak mencakup yang diajak bicara. Sebab seharusnya ampuni dosa kami. Tuhannya kan tidak berdosa kan. Kalau ampunilah dosa kita, berarti Tuhan dan kami ini sama-sama berdosa dan kita minta ampun. Saya minta ampun untuk dosa semua. Ini konyol. Jadi saudara, dalam doa itu ada banyak hal yang salah seringkali. Kadang-kadang salahnya karena keterlepasan. Ya kalau itu ya bisa dimaklumi. Saya khotbah saja kadang-kadang ngomongnya ngawur. Kok saya tempoh hari ngomong Arianisme dan Sabellianisme, saya menjelaskan terbalik. Untung saya sadar lalu saya salah. Ya, bisa salah keterlepasan bisa. Itu tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau salahnya itu memang karena teologi yang salah atau tidak menyadari kalau yang diucapkan salah, itu pengetahuannya harus diperbaiki supaya dia bisa membetulkan apa yang salah. Jadi saya sudah jelaskan apa arti yang benar dari bapak yang gagal pada waktu istilah itu ditujukan kepada Yesus. Artinya atau sekedar gagal atau dia pencipta dari kekekalan. Tapi jelas tidak berarti Yesus adalah Bapa atau Bapa yang berinkarnasi menjadi Yesus. Jelas bukan mendukung ajaran Sabellianisme. Sampai di sini pelajaran hari ini.